Bawa senjata api, dua warga Daya Murni Tulang Bawang diringkus petugas. Aniaya siswa, Satpam SMP Negeri 1 Bandar Lampung dituntut 45 hari hukuman penjara. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui program Informasi Hukum dan Kriminal Cekal. Pemuda bawa senpi diringkus petugas akan mengawali Cekal sore ini. Saya Oktaristia, inilah Cekal selengkapnya. Dua orang yang diduga pelaku kejahatan diringkus petugas Polres Tulang Bawang. Sebelum diringkus, kedua pemuda ini sempat melarikan diri dan bersembunyi di rumah kosong. Dari tangan keduanya diamankan satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan satu senjata airsoft gun serta amunisinya. Petugas Polsek Tulang Bawang Tengah dibantu petugas Polres Tulang Bawang meringkus dua pemuda berinisial NM 33 tahun dan IR 26 tahun karena kedapatan membawa senjata api rakitan jenis revolver dan senjata airsoft gun serta amunisinya. Kedua tersangka dibekuk di dalam rumah kosong milik warga setelah sempat melarikan diri saat dirazia oleh petugas Polsek Tulang Bawang Tengah di Jalan Lintas Pulung Kencana, Tulang Bawang Tengah. Pelaku yang mengendarai sepeda motor fiction warna putih ini berusaha menghindar dari aparat kepolisian dengan cara memutar arah. Aksi kedua warga Daya Murni Tumi Jajar Tulang Bawang Barat ini justru mengundang kecurigaan petugas. Apalagi setelah dikejar, kedua tersangka semakin memacu kendaraan yang mereka gunakan. Namun tak beberapa lama, kedua tersangka tiba-tiba berhenti dan meninggalkan kendaraan mereka begitu saja. Keduanya bersembunyi di rumah kosong milik warga. Petugas yang sudah mengikuti sejak awal tidak kesulitan menemukan kedua tersangka. Kedua tersangka langsung digiring ke Polres Tulang Bawang. Mencoba menghindar dari razia dari petugas karena ada kecurigaan. TKP 308 gabung dengan Polsek melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Kemudian setelah dapat kita cek betul yang bersangkutan kedapatan memiliki dua pucuk senpi legal. Kini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan dan mendekam di sel tahanan Polres Tulang Bawang. Keduanya dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Tulang Bawang, Roem Perdioli melaporkan. Pemirsa, sementara itu salah seorang tersangka berinisial NM membantah memiliki senjata api. Kepada Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang, AKP Effendi, NM mengaku senjata yang dibawanya milik rekannya IW yang tertinggal di rumahnya. Meski sudah tertangkap tangan memiliki senjata api, NM warga Daya Murni Tumi Jajar Tulang Bawang Barat yang diringkus petugas Polsek Tulang Bawang Tengah dan Polres Tulang Bawang di sebuah rumah kosong di Jalan Lintas Pulung Kencana, Tulang Bawang Tengah tetap menolak disebut pemilik senjata api. Saat diinterogasi oleh Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang, AKP Effendi, tersangka NM mengaku senjata api yang dibawanya itu adalah milik IW, temannya yang tertinggal di rumahnya. Rencananya, senpi rakitan jenis revolver dan senjata airsoft gun akan diantarkan ke rumah IW. Saudara Irawan. Itu teman saudara sendiri, Pak, ketinggalan di rumah, Pak. Terus Sengaja ini apa? Nganterin, Pak. beli atau gimana itu? Enggak, Pak. Terus Enggak beli, cuman barang itu asli dari saudara Irawan yang tertinggal di rumah saya. Terus saya sengaja untuk mengantarkannya, lalu saya tertangkap Polsek.
Namun naas, menurut NM, ia dan temannya berinisial IR keburu ditangkap petugas. Menurut dia, mereka kabur bukan karena telah melakukan kejahatan, tapi karena takut dengan petugas. Kini, NM dan IR mendekam di sel tahanan Polres Tulang Bawang. Sepeda motor yang mereka gunakan juga ditahan petugas. Keduanya terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Tulang Bawang, Roy M. Perlioli melaporkan. Pemirsa, masih soal Senpi. Petugas Polres Tulang Bawang masih terus memeriksa HN, warga Kampung Menggala, Kecamatan Menggala yang diduga menjadi pedagang senjata api ilegal di kawasan Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, petugas juga ingin memberitahu jaringan senjata api ilegal. HN, warga Kampung Menggala, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang ini mungkin tak mengira jika dirinya akan diringkus petugas karena dituduh telah menyimpan dan menjual senjata api rakitan. Petugas yang datang dengan mengendarai mobil meringkus HN setelah mendapat bocoran dari Mirwan, warga Kibang, Menggala Timur, Tulang Bawang, yang sudah lebih dulu tertangkap petugas. Saya tanya sama kalian, dari siapa kamu belinya? Satu kamu beli, Pak. Dari siapa? Punya siapa? Sebutkan aja, gak apa-apa. Hah? Ya, sebut. Kawan siapa? Istri HN yang sedang berada di rumah menangis histeris melihat suaminya diborgol. Namun perempuan ini tak mampu berbuat. Kami, tidak saya salah. Ini saudara kami. Kalau salah, tembak. Jadi yang belakang sudah sejarkan, ya, permasalahan sudah sejarkan. Jadi ya, nanti kalau ini ke Polres, kamu Bang, ya? Enggak. Ya. Yang penting yang kooperatif aja. Ini tuh, ya. Benar mesti tahu. Ya, benar kamu. Istri HN hanya bisa pasrah ketika petugas membawa suaminya ke Polres Tulang Bawang. Selain menahan HN, penggeledahan rumah yang dicurigai sebagai tempat jual beli senpi ilegal ini berhasil mengamankan 1 pucuk senpi ilegal. Untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk membongkar jaringan senjata api ilegal, HN kini dijebloskan ke sel tahanan Polres Tulang Bawang. Dari Tulang Bawang, Roy M. Perlioli melaporkan. Pemirsa, masih soal senjata api. Kejaksaan Tinggi Lampung akhirnya mengeksekusi Richard Maulana Putra, terpidana kasus kepemilikan senjata api yang sudah lama menjadi buronan kejaksaan. Putra mantan Bupati Tulang Bawang, Abdurrahman Sarbini ini dieksekusi di losmen di daerah Teluk Betung, Bandar Lampung. Richard langsung dibawa ke Rutan Waihui, Bandar Lampung. Pegang. Siap. Masukin mobil sini. Tutup. Pelarian Richard Maulana Putra terpidana kasus kepemilikan senjata api yang sudah lama menjadi buronan kejaksaan akhirnya berakhir setelah petugas meringkus di sebuah guest house yang berada di Jalan Walter Mongonsi di Teluk Betung, Bandar Lampung. Tim eksekutor yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Kejaksaan Agung kasus kepemilikan senjata api ini ke Rutan Waihui, Bandar Lampung. Richard masuk daftar pencarian orang setelah kasasi jaksa tentang kasus kepemilikan senjata api dikabulkan Mahkamah Agung. Asintel Kejaksaan Tinggi Lampung, Leo Simanjuntak menyatakan, Richard sudah lama diintai. Pihaknya berhasil melacak keberadaan Richard melalui sinyal telepon genggamnya. Yaitu atas nama Richard Maulana Putra. Itu kasus dalam pemilikan senjata api yang selama ini kita sudah DPO dan sudah kita cekal.
Dan pada hari ini kita berhasil menangkap di suatu tempat, yaitu guest house T. Dan ini penangkapan ini sudah kita pantau sudah beberapa hari belakangan ini terus, karena kita mendapatkan signal yang cukup kuat. Dan puncaknya tadi malam, dari tadi malam kami turun semua untuk memantau optimalisasi. Richard yang telah divonis Mahkamah Agung selama 7 bulan ini langsung dibawa ke Rutan Waihui untuk menjalani masa hukumannya. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, Satpam SMP dituntut 45 hari penjara akan menjadi sajian kami berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Salah seorang Satpam SMP Negeri 1 Bandar Lampung dituntut 45 hari hukuman penjara karena dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah seorang siswa sekolah tersebut. Meski begitu, ratusan siswa dan para guru yang juga lulusan sekolah tersebut hadir memberi dukungan kepada terdakwa. Jaksa Maria Elva menuntut Edi Susanto, Satpam SMP Negeri 1 Bandar Lampung menjalani hukuman 1 bulan 15 hari. Kepada majelis hakim, jaksa menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dengan menampar seorang RF siswa kelas 9. Peristiwa penganiayaan bermula ketika terdakwa berkeliling kelas mengecek siswa yang belum pulang. Saat berada di kelas korban, terdakwa mendengar ucapan korban yang menyebutkan akan menginjak-injak terdakwa jika berani mengusirnya. Mendengarkan ucapan korban, terdakwa tersinggung hingga akhirnya menampar korban. Jaksa menyatakan perbuatan terdakwa melanggar pasal 80 ayat 1 tentang perlindungan anak. Namun, para siswa dan siswi serta guru yang juga alumni sekolah tersebut tetap memberi dukungan kepada terdakwa. Sebab mereka menganggap perbuatan terdakwa dilakukan secara spontan. Apalagi korban telah menghina terdakwa yang sudah mengabdi selama 15 tahun dan dikenal baik serta sopan. Itu gimana Pak? Soal tuntutan tadi Pak? Soal tuntutan tanya saja kepada pengacara. Tapi kita ngerasa puas nggak sih? Keberatan nggak? Terus untuk Tanya hukumannya, sama pengacara saja Pak. sedikit Pak, komentar terkait Sidang yang dipimpin Ahmad Lakoni ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan putusan hakim. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum Satpam SMP Negeri 1 Bandar Lampung Edi Susanto, R. Aditya berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memberi keringanan hukuman terhadap Edi karena sudah ada perdamaian dengan korban. Sidang kasus penganiayaan siswa SMP Negeri 1 Bandar Lampung dengan terdakwa Edi Susanto, Satpam sekolah kemarin memasuki agenda tuntutan hukum. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum Maria Elva menuntut Edi menjalani hukuman 45 hari. Kepada majelis hakim, Maria Elva menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dengan menampar seorang RF siswa kelas 9. Perbuatan terdakwa dinyatakan melanggar pasal 80 ayat 1 tentang perlindungan anak. Rencananya, pekan depan sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan putusan majelis hakim. Kuasa hukum Edi, R. Aditya berharap majelis hakim memberikan keringanan atas tuntutan jaksa tersebut. Pertimbangannya, selain terdakwa Edi sudah mengabdi 15 tahun lebih, antara terdakwa dan korban juga sudah ada kesepakatan perdamaian. Permohonan keringanan hukuman ini juga diajukan karena terdakwa Edi Susanto masih dibutuhkan oleh pihak sekolah. Bentuk dukungan dan keberadaan Edi dibutuhkan pihak sekolah dibuktikan dengan kehadiran para siswa dan guru-guru yang juga alumni sekolah tersebut hadir dalam persidangan. Para siswa dan siswi serta guru yang juga alumni perbuatan terdakwa dilakukan secara spontan. Apalagi korban telah menghina terdakwa yang sudah mengabdi selama 15 tahun dan dikenal baik serta sopan. Sebagai pelajar di SMP Negeri 1 Bandar Lampung itu, kami merasa Edi tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun kepada kami, dan sekalipun dia melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya. Dan kami tahu bagaimana sifat RF, kami tahu bagaimana Kak Edi orangnya seperti apa. Maka dari itu kami semua kesini untuk mendukung Kak Edi sepenuhnya.
Kini Edi tinggal menunggu putusan majelis hakim yang akan dibicarakan pekan depan. Edi dituntut jaksa menjalani hukuman 1 bulan 15 hari penjara. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi Santoni tersangka begal pernah tabrak polisi. Ikuti informasinya sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dengan informasi hukum dan kriminal. Pemirsa, Santoni terduga begal yang baku tembak dengan petugas di dekat Polsek Sukarame Rabu lalu hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Dari catatan kepolisian Lampung, Santoni juga pernah menabrak dan terlibat penembakan Brigadir Sarjito di kawasan Sragi, Lampung Selatan. Aksi baku tembak antara begal dan polisi tidak hanya mengundang perhatian masyarakat, tapi juga mengundang perhatian Kapolda Lampung, Brigjen Pol Ike Edwin. Bahkan, pria yang baru sepekan menjabat Kapolda Lampung ini langsung mendatangi Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung untuk melihat tersangka begal yang berhasil dilumpuhkan petugas. Di rumah sakit, Kapolda tidak saja memegang barang bukti senjata api, tapi juga sempat menginterogasi langsung tersangka Santoni. Menurut Ike Edwin, dari catatan yang ada, tersangka Santoni adalah residivis pencurian dengan kekerasan. Tidak hanya itu, Santoni juga pernah menembak dan menabrak anggota polisi Brigadir 1 Rajito, anggota Polsub Sektor Sragi. Kasus itu terjadi di Desa Bunut, Kecamatan Sragi, Lampung Selatan, sekitar bulan Juli tahun 2013 lalu. Kala itu, Santoni melakukan aksi kejahatannya bersama rekannya Soleh. Menurut Kapolda, saat itu Brigadir 1 Rajito mendapat kabar ada kasus pencurian sepeda motor. Rajito bersama keluarga kemudian melakukan pengejaran dan memergoki para pelaku. Rajito kemudian menghentikan kendaraan para pelaku. Namun tersangka Santoni bukannya menghentikan kendaraannya, tapi justru menabrakkan motornya ke Brigadir Rajito. Saat Rajito jatuh, Soleh teman Santoni menembak Rajito. Beruntung Brigadir 1 Rajito selamat, sementara Santoni berhasil diringkus sekitar bulan Oktober 2013. Santoni bersembunyi di daerah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kasus curas terhadap penembakan polisi, nabrak polisi juga dia. Di mana? Di daerah mana? Wah, ini yang saya harus baru ini nantilah TKP. Melakukan tindak pidana begal, Pak? Kita belum, karena dia belum kita periksa kan, kita belum periksa gitu. Nanti kalau sudah diperiksa, ini kan lagi baru saja diobati oleh dokter dulu, gitu. Ya, satu saja, gitu. Satu saja peluru yang meletus. Tersangka Santoni hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Muluk. Petugas baru mau memeriksa Santoni setelah pihak rumah sakit menyatakan Santoni sudah pulih. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang tersangka begal yang diringkus tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang hingga kini masih menjalani pemeriksaan. Pemirsa, tersangka TP begal motor yang diringkus tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang di rumahnya di Jalan Lintas Timur Sumatera Menggala hingga kini masih menjalani pemeriksaan penyidik Polres Tulang Bawang. Penangkapan tersangka TP yang diduga terlibat berbagai kejahatan seperti pemerasan dan pembegalan ini sempat mengundang perhatian keluarga dan masyarakat sekitar. Untuk mengantisipasi reaksi keluarga dan warga sekitar, petugas berulang kali mengeluarkan tembakan peringatan ke udara.
Menurut Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Effendi, tersangka TP diamankan karena diduga pelaku begal dan pemerasan di sejumlah daerah di Tulang Bawang. Terakhir, TP membegal sepeda motor di Jalan Lintas Timur Kampung Bujung Tenuk, Menggala. Jadi telah diamankan pelaku begal dan juga pemerasan spesialis jalur lintas, yaitu sasarannya supir-supir truk. Jadi pelaku ini sudah sangat meresahkan, terutama bagi pengemudi supir truk di jalur lintas. Selain memeras, juga pelaku ini melakukan aksinya dengan begal motor. Jadi kita sangkakan dengan pasal 365. Dari hasil penggerebekan, selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Vixian warna putih. Kini, tersangka TP sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Tulang Bawang. Dari Tulang Bawang, Roy Emperlioli melaporkan. Pemirsa, seorang juru masak sebuah kapal kargo yang ditemukan meninggal di Pasar Panjang, Bandar Lampung, diduga mengidap penyakit jantung. Karena sebelumnya ditemukan meninggal, korban sempat terlihat berbelanja sayur bersama 2 rekannya. Pemirsa, tayangan ini sekaligus mengakhiri Cekal sore ini. Saya Oktaristia mewakili kru yang bertugas undur diri. Tetaplah waspada dan jangan pernah beri kesempatan pada kejahatan. Selamat sore dan sampai jumpa. M. Jahri, koki sebuah kapal kargo ini ditemukan sudah tidak bernyawa lagi oleh warga dan pedagang di Pasar Panjang, Bandar Lampung. Warga asal Kampung Prancak, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur ini meninggal secara mendadak ketika membeli sayuran untuk kebutuhan di kapal. Menurut para pedagang di sekitar pasar, pria berusia 42 tahun tersebut datang ke Pasar Panjang bersama 2 rekannya. Namun, kedua temannya lebih dulu kembali ke kapal. Sebelum meninggal dunia, korban sempat duduk hingga kemudian tiba-tiba jatuh. Dari hasil olah tempat kejadian yang dilakukan polisi, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diduga meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung. Zainal, rekan korban, tidak menyangka rekan kerjanya itu meninggal dunia secara mendadak. Sebab sebelum pergi ke Pasar Panjang untuk membeli sayuran, korban nampak sehat. Zainal tidak mengetahui jika korban memiliki riwayat sakit jantung. Belanja. Tahu tadi sempat pamitan ya Pak? Sama-sama kami. Oh gitu. Terus ada tanda-tanda dia ini sakit atau Sebelumnya enggak ada ya? Sementara itu, Kapolsekta Panjang, Ajun Komisaris Polisi Aditya menyatakan, hasil pemeriksaan sementara, koki kapal kargo ini diduga meninggal dunia karena terkena serangan jantung. Kalau untuk dugaan sementara, korban mengalami serangan jantung pada saat belanja di pasar. Tadi sudah kita komunikasi dengan istri korban, dan istri korban menyampaikan bahwa si korban ini memiliki riwayat sakit jantung. Tidak ada tanda-tanda kekerasan kan? Untuk tanda-tanda kekerasan tidak ada. Ini dugaan kami sementara yang bersangkutan korban meninggal karena sakit jantung. Polisi kemudian mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk dilakukan visum. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan.